Halo, selamat malam kakak-kakak guru sekolah minggu semua. Shalom. Shalom. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga baik ya. Selamat bergabung di dalam webinar untuk GSM. Kakak-kakak semua mungkin eh, mau diingatkan untuk boleh menggantikan nama di Zoom bersama dengan asal jemaat atau gereja kakak-kakak. Agar kita bisa saling mengenal dan bisa tahu nih kakak guru sekolah minggu asalnya dari mana. Kakak guru sekolah minggu juga boleh menggunakan background yang sudah dikirim di grup agar kita semua bisa seragam. Tapi bagi kakak-kakak yang mungkin menggunakan HP bisa disesuaikan saja. Halo kakak, Selamat selamat sore. bergabung. Selamat sore, Ma. Mohon maaf ya kakak ya. Saya Ya, hari Kak. ini mau antar anak saya kontrol rumah sakit. Mungkin saya masih bisa ikut, tapi tutup kamera ya. Oh iya, Bisa ya? boleh. Ya, Ya, boleh, sebentar boleh. lagi kami mau ke rumah sakit. Jadi mau- masih tetap bergabung, tutup kamera. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, terima kasih. Cepat sembuh untuk anaknya, Bu. Ya, mau apa sih? Habis operasi mau buka jahitan, jadi saya harus antar. Oh, iya, Kak. Tuhan pulihkan, Bu. Iya, amin, amin, amin. Ya, baik, kakak guru sekolah minggu semuanya, selamat bergabung. Boleh bagi kakak-kakak yang mungkin belum mengganti namanya bersama dengan jemaat asal atau gereja asal, boleh diganti dulu. Dan bagi kakak-kakak guru sekolah minggu semua yang mungkin menggunakan laptop, boleh memakai background, boleh menggunakan background sesuai yang sudah dikirim. Tapi kalau menggunakan HP boleh disesuaikan kakak-kakak semua. Shalom kakak-kakak semua, selamat bergabung. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Semoga baik ya.
Apakah di Ya. daerah kakak-kakak ada yang hujan atau cuacanya bagaimana? Wah, hujan terus nih di sini, Kak. Ya, ya katanya dari Pekanbaru, Kak, kenalan ya. Dari Halo Kak, salam GKI Pekanbaru. kenal. Ya, nama saya Aglis ya. Saya guru sekolah minggu juga. Di Pekanbaru sekarang lagi hujan, kadang-kadang nggak tentu, siang-siang panas, pagi-pagi hujan, nggak tentu cuacanya. Oh iya Kak. Itulah, Sama juga Kak di Ambon. salam kenal ya Ada untuk hujan, kakak panas, hujan semua ini. panas. Ya. Kak Kay kah? Bukan. Bagaimana Kak? Maaf, jaringan kurang stabil Kak. Ya, oke. Kakak-kakak semua kita sisa 2 menit lagi kita mulai ya kakak-kakak. Selamat bergabung bagi kakak-kakak semua. Apakah sudah siap untuk mendengar materi sebentar? Ya, ya. Siap. Mantap. Siap, siap. Oke, kakak-kakak semua mungkin bagi yang belum mengganti namanya bersama dengan jemaat asal atau gereja asal boleh diganti. Ataupun juga bagi kakak-kakak boleh memakai eh, background yang sudah dikirim di grup dan boleh mengaktifkan kameranya biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Halo Kakak Ina, halo Kakak Wanti. Oke kakak-kakak semua, karena waktu sudah menunjukkan jam 7:05, jadi kita langsung saja ya kakak-kakak semua untuk memulai webinar for GSM dalam edisi kenaikan Yesus dan juga Pentakosta. Kakak-kakak boleh tahu suara saya kedengaran kakak-kakak? Oke, siap. Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Oke, kakak-kakak yang lain selamat bergabung dan sebelum kita masuk dalam agenda ini, mari kita mendasarinya dengan doa. Mari kakak-kakak semua kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan setiamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami, selaku guru-guru sekolah minggu, selaku pelayan anak yang ada di mana saja Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh berkenan untuk mempertemukan kami Tuhan, bersatu hati, kami mau saling belajar, meskipun Tuhan secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan menuntun jalannya webinar di malam hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan menyerahkan jalannya webinar ini, bahkan Kakak Elisa sebagai narasumber, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat Bapa agar apa yang boleh disampaikan dapat menjadi berkat dan kami selaku guru-guru sekolah minggu mampu menghidupkannya bagi anak-anak asuhan kami. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berdoa juga bagi perangkat, bagi jaringan yang kami gunakan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, sehingga apapun yang kami pakai Tuhan, semuanya dilancarkan oleh perkenan Tuhan, sehingga kami juga bisa menjadi pelayan-pelayan anak yang lebih kreatif, kami bisa lebih mengembangkan diri kami Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, dan juga kami mau membuat lebih baik lagi di dalam pelayanan kami. Ambil kendali Tuhan di dalam jalannya webinar di malam hari ini, di sore hari ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik kakak-kakak semua, mungkin saya izin share screen. Sebentar kakak-kakak. Oke, kakak-kakak semua, apakah layarnya kelihatan kakak-kakak? Kelihatan, Kak. Oh iya, baik kakak, terima kasih. Ya, kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya, selamat datang sekali lagi dalam webinar untuk guru sekolah minggu dalam edisi Kenaikan Yesus sampai Pentakosta yang kreatif untuk anak sekolah minggu. Webinar ini merupakan webinar yang kedua, di mana sebelumnya membahas tentang Prapaskah sampai Paskah yang kreatif. Kami dari Yayasan Elpidos Maluku sebagai penyelenggara merasa terpanggil untuk terus bisa berjumpa dengan kakak-kakak guru sekolah minggu semua untuk bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama saling mengulik lagi ide-ide kreatif bagi pelayanan anak. Maka dari itulah edisi Kenaikan Yesus dan Pentakosta ini dilakukan. Kami juga sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bagi kakak-kakak guru sekolah minggu semua yang sangat luar biasa semangatnya untuk bisa join di dalam webinar ini dan bisa terus belajar untuk tampil kreatif dalam pelayanan kepada anak-anak. Maka itu kakak-kakak guru sekolah minggu semua, agar kita bisa saling mengenal, mungkin kakak-kakak di sini ada yang sudah pernah mengikuti webinar sebelumnya ataupun juga workshop sebelumnya sudah kenal dengan Yayasan Ilpidos Maluku sebagai penyelenggara. Tapi juga bagi kakak-kakak yang baru pertama kali mengikuti webinar ini, kita akan berkenalan dengan Yayasan Elpidos Maluku. Oke, kakak-kakak sebentar ya. Kakak-kakak maaf sebentar ya. Iya, kita akan mengenal bersama dengan Yayasan Elpidos Maluku. Untuk itu kepada Kakak Eda dipersilahkan. Baik, terima kasih Kakak Ke. Kakak-kakak semua, sekali lagi selamat sore untuk teman-teman di daerah WIP dan WITA, dan selamat malam untuk kita semua di daerah WIT. Kami bersama dengan GIF, ini merupakan webinar yang kedua, dan izinkanlah kami untuk memperkenalkan siapa kami bagi kakak-kakak semua. Iya, Yayasan Elpidos Maluku atau yang disingkat dengan YEM adalah yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan, kemanusiaan, dan keagamaan. Oke, next Kak Kim. Nah, siapa kami? Kami adalah lembaga independen dengan tidak berdiri di bawah naungan lembaga, gereja, atau organisasi apapun di Indonesia. Selanjutnya, visi dan misi kami adalah boleh next Kak Kim?
Iya, visi kami menjadi organisasi sosial yang mandiri, berperan aktif, peduli kepada masyarakat dengan memberikan pemberdayaan dan pendidikan yang optimal. Dan misi kami ada dua, yaitu membangun generasi sejak dini dan menjadikan mandiri dan berkarakter dalam masyarakat, serta mengembangkan potensi masyarakat menjadi masyarakat sejahtera dan mandiri. Moto kami adalah membangun generasi sejak dini. Boleh next, Kakek? Sudah, Kakak? Iya, teman-teman boleh lihat di sini, ini adalah izin izin pelaksanaan yayasan yang diperoleh. Jadi kami adalah yayasan yang legal. Boleh next, Kakak Kim. Iya, program kami pada bidang pendidikan, kemanusiaan, dan keagamaan bisa kita lihat. Untuk bidang pendidikan itu ada PSP, PAUD Rantai Kasih, sebagai Sekolah Inti Mutu GTK, Dirjen PAUD Kemendikbud dari 2019 hingga sekarang. Lalu merupakan sekolah penggerak angkatan pertama Kemendikbud Ristek Dikti dari 2021 sampai sekarang. Ini beberapa dokumentasi, teman-teman dapat melihatnya. Iya, selanjutnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan pun juga ada pengajar generasi pulau-pulau, pengajar generasi dan trainers untuk SPS, untuk guru sekolah minggu lintas pulau gunung dan lintas gereja serta lintas sinode. Terpanggil dari guru, dosen, pegawai, pegawai swasta, pegawai negeri, mahasiswa, dan praktisi anak. XKK. Ya, ini beberapa dokumentasi kegiatan kakak pengajar. Ya, selanjutnya bergerak pada bidang keagamaan, ada bengkel SMTPI Rantai Kasih. Iya, ini memberikan training dan modeling untuk kakak-kakak GSM di pulau dan di gunung. Ini beberapa dokumentasi kegiatan pelayanan anak yang dilakukan oleh kakak-kakak bengkel. Ini bagi guru-guru sekolah minggunya. Dan yang terakhir yaitu pada bidang edukasi ada rumah baca Rantai Kasih. Di sini letaknya di Aboru. Dan selanjutnya untuk bidang kemanusiaan, jejaring beasiswa, dan kesempatan kerja. Pada bidang literasi digital ada Cerdik, Cerdas Digital Media Publish. Nah, ini sebagai contohnya kakak-kakak. Kita punya sosmed, dan ini adalah beberapa prestasi dan jejaring kerjasama Yayasan Elpidos Maluku. Ya, untuk 13 tahun berjalan, untuk 13 tahun berjalan, kakak-kakak bisa melihat ini sebagian dokumentasi kegiatannya. Boleh next, kakek.
ini salah satu kerjasama yang baru dilanjutkan kemarin dengan UPH, jejaring kerjasama yang masih terus dibangun sampai saat ini. Next, kakak. Iya, ini dengan sekolah Atalia School kemarin ketika sama-sama dengan Gift Center, kami dapat berkunjung ke sekolah Atalia School. Ya, ini dengan Vlissingen dari Belanda, salah satu juga jaringan kerjasama Yayasan Elpidos Maluku. Ada komunitas dongeng damai, ada Duta Bahasa Maluku, Molucas Coastal Care, pengajar dari Belanda. Ini adalah bentuk jejaring Yayasan Elpidos Maluku. Iya. Dan kemarin ini adalah penghargaan dari Wali Kota Ambon untuk PAUD Rantai Kasih sebagai PAUD berprestasi. Ya, kakak jika dilihat di tabel, ini adalah keseluruhan pelayanan yang sudah dilakukan oleh kami Yayasan Elpidos Maluku, baik itu kerjasama dan jejaring sekolah, pegiat anak, serta training and modeling bagi guru sekolah minggu, bagi guru-guru PAUD, ataupun juga bagi anak sekolah minggu. Dan salah satu mitra kami yang hadir di hari ini juga yang akan memberikan materi bagi kakak-kakak semua adalah Gift Center. Kami membangun jejaring dan kakak-kakak juga hari ini adalah bagian dari jejaring kami dan karena itu biarlah kami terus untuk berkolaborasi bagi pelayanan anak di pulau dan di gunung. Mungkin itu sekian profil Yayasan Elpidos Maluku yang dapat disampaikan. Terima kasih. Oke, baik Kak Eda, terima kasih untuk pemaparan terkait dengan Yayasan Elpidos Maluku. Baik kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya, kita tadi sudah kenal dengan Yayasan Elpidos Maluku. Selanjutnya kita akan mengenal dengan pembicara kita yang sangat luar biasa dalam dunia pelayanan anak. Oke, sebentar kakak-kakak saya share. Oke. Sudah bergabung bersama dengan kita ada Kakak Elisa Kristanto. Selamat malam Kak, selamat sore Kakak. Selamat sore. Apa kabar Kak? Luar biasa. Wih, mantap. Oke, kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Saya sedikit untuk memaparkan profil dari Kakak Elisa. Bagi kakak-kakak yang mungkin sudah mengikuti webinar dan workshop sebelumnya, pasti sudah mengenal Kakak Elisa. Dan bagi kakak-kakak yang belum, Kakak Elisa ini adalah salah satu pegiat anak, yang mana pekerjaan dan pelayanannya adalah sebagai penulis, yaitu penulis renungan harian Kristen, kemudian ada penulis naskah, juga penulis naskah dan narator di kanal YouTube ISM Gift. Kakak Elisa juga adalah penterjemah buku, tempat, dan toko dalam Alkitab karya Stephen M. Miller yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia tahun 2017. Selain itu, Kakak Elisa juga merupakan editor audio dan video. Selanjutnya, Kakak Elisa juga adalah pembawa materi, baik itu pembekalan guru sekolah minggu bagi pemuda dan remaja serta komunitas pendengar radio, kemudian juga pembawa materi terkait dengan parenting untuk orang tua PAUD, sekolah minggu, dan juga lembaga-lembaga. Kakak Elisa juga sangat aktif untuk memberikan materi terkait sekolah minggu, ibadah anak, entah itu onsite ataupun online, dan interdenominasi. Selain itu, Kakak Elisa juga aktif sebagai pembawa firman dalam persekutuan doa online di berbagai sekolah dasar di Indonesia,
dan juga pembawa firman dalam ibadah anak online Bina Warga LCGKI. Nah, ini seperti yang boleh kakak-kakak lihat, ada beberapa materi-materi yang sudah pernah Kakak Elisa bawakan, yaitu bagaimana sih menjadi MC yang baik, bagaimana panggilan sebagai guru sekolah minggu, kemudian seni teater untuk menunjang pelayanan guru sekolah minggu, teknik bercerita, kemudian juga Kakak Elisa membawa materi di dalam Joy Bible Camp, itu sekolah Alkitab liburan. Kemudian ada juga terkait dengan membuat ibadah SM online agar tidak garing, tidak bosan. Kemudian menjadi guru sekolah minggu yang kreatif dan merancang kegiatan Paskah dan Natal yang menarik. Juga banyak yang boleh kakak lihat, termasuk di hari ini kakak Elisa akan menyampaikan materi yang sangat penting bagi kita semua. Kita sama-sama diisi dengan materi bagaimana membuat pelayanan anak yang kreatif dalam edisi Kenaikan Yesus dan juga Pentakosta. Kakak-kakak semua sudah siap? Semoga bisa mencari tempat yang nyaman. Kemudian kita akan mendengar sama-sama materi dari Kakak Elisa. Kak Elisa sudah siap, Kakak? Siap. Mantap. Oke, Kakak Elisa dipersilakan dengan materinya. Oke, Kak Ke, terima kasih kakak-kakak semua. Selamat sore. Mohon maaf saya ganti screen karena tadi kayaknya nggak kelihatan. Siap, Kak. Jadi saya ganti. Oke, izin ya. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak semua. Kayaknya ini alumni yang webinar-webinar sebelumnya yang YM selenggarakan gitu ya. Jadi nggak perlu perkenalan panjang-panjang gitu kan. Ketemu lagi dan satu lagi yang penting, mudah-mudahan nggak bosen ya. Liatin wajah saya gitu. Coba kalau saya ada topeng, saya pakai topeng gitu biar agak beda gitu ya. Sayangnya saya nggak punya topeng gitu. Jadi ya mohon maaf kalau yang bulan lalu ketemu, sebelumnya juga ketemu. Mudah-mudahan nggak enak gitu. Yuk kita mulai. Nggak, jangan ngomongnya, jangan belajar ya, sharing aja gitu. Kalau belajar kayaknya saya guru gitu kan, enggak ya. Kita sama-sama belajar, jadi kita sama-sama sharing. Sharing hari ini lebih banyak teori, lebih banyak ide-ide apa yang sudah saya temukan mau saya bagikan untuk teman-teman semua untuk persiapan em, kenaikan Yesus Kristus ke surga dan Pentakosta, turunnya Roh Kudus gitu ya. Yuk, saya buka kerepean dulu. Oke, tahu kerepean enggak? Kerepean itu contekan. Oh iya, Kak. Oke. Kerepean itu bukan kan, kerepean itu bahasa Jawa. Oke, yuk. Tadi sudah berdoa, jadi sekarang kita berdoa dalam hati dengan satu niat. Kita belajar sama-sama. Oke, untuk mengisi persiapan kita, menyajikan materi untuk kenaikan Yesus Kristus ke surga dan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Nah, sadar nggak sih? Ya, saya mau mulai dengan pertanyaan dulu nih. Tapi sebelum masuk ke sini, saya mau minta eh, teman-teman, baik yang bisa buka layar ataupun yang tidak, tentu bisa buka suara. Saling sapa satu dengan yang lain. Coba. Halo kakak-kakak semua dari Sumatera, Jawa. Halo, Halo. saya dari Bekasi. Hai, Kak. Hai. Selamat Woi. Salam, malam. weh. Saya dari Selamat NTT. malam. Dari Oke. Ambon. Nah, oke. Masih ada yang mau nyapa? Ada yang belum? Malam dari Ambon. Woi, selamat malam kakak. Iya, Kakak. Salam kenal. Oke. Kenal kembali. Sukacita, Kak. Sukacita luar biasa. Boy. Sukacita. Oke. Sukacita.
Kak. Ui, ui. Ada ui-uinya. Oke. Kakak-kakak, eh saya punya maksud dan tujuan. Tadi kita membuka suara, meskipun kita nggak melihat rupa, nggak melihat wajah, tapi kita buka suara. Nada suaranya berbeda-beda satu dengan yang lain. Logatnya berbeda-beda. Itu seperti apa? Seperti ketika Roh Kudus turun, lalu ada banyak sekali yang berbicara dalam bahasa roh yang kita tidak mengerti, semua pakai bahasa yang banyak sekali. Ya, tadi tapi sayangnya nggak ada yang pakai bahasa daerah ya. Halo, Sugeng Dalu gitu kalau saya bahasa Jawa. Kalau Maluku apa Kak Ge? Dari Ambon. Selamat malam. Tapi ya, Selamat malam juga, malam baik. Oke. Ternyata Dalu, Bu. banyak ya. Oke, itu mengawali perjumpaan kita. Jadi kalau kakak-kakak ada yang online atau kakak-kakak yang onsite bisa pakai ini untuk icebreaker. Sebelum mulai pelajaran bisa pakai ini saat Pentakosta. Ya, jadi berbagai macam bahasa adik-adik. Coba ayo siapa yang bisa menyapa kakak-kakak dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Ambon, bahasa Kupang, bahasa em, Pekanbaru gitu ya. Nah, yuk sekarang kita mulai dulu dengan latar belakang. Sadar nggak sih kita itu kalau em, kenaikan Yesus Kristus gitu ya, dan juga hari turunnya Roh Kudus Pentakosta itu kurang terkenal gitu ya, kurang populer gitu. Masih kalah pamor dengan Natal, Paskah gitu kan. Nah, tapi saya bersyukur hari ini ada sekitar 50 teman-teman yang rindu untuk mempersiapkan kenaikan Yesus Kristus dan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Itu artinya teman-teman punya hati untuk mempersiapkan dalam melayani adik-adik. Walaupun peristiwa ini kurang populer, tetapi kakak-kakak punya hati untuk mempersiapkannya dengan baik. Nah, tentu saja karena kurang populer, jadi akhirnya materi-materi yang kita siapkan itu menjadi sesuatu yang flat gitu ya. Kalau bahasa zaman anak sekarang itu flat gitu ya, biasa-biasa aja gitu ya. Sesuai dengan kurikulum atau kita bisa nyontek dari tempat lain atau kita ya sekedar cerita menceritakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus, peristiwa turunnya Roh Kudus gitu ya. Yang penting anak-anak dapat firman Tuhan sudah gitu ya. Tidak. Seperti halnya peristiwa-peristiwa populer Paskah dan Natal, kenaikan Yesus Kristus dan juga turunnya Roh Kudus juga punya sesuatu yang luar biasa untuk kita sampaikan kepada anak-anak atau adik-adik sekolah minggu. Nah, yang berikutnya, kenapa ini juga peristiwa yang populer dan perlu kita sampaikan kepada adik-adik dengan cara yang luar biasa, sebagaimana ketika kita menyampaikan atau mengenalkan peristiwa Natal dan juga Paskah. Di benak anak-anak, di benak adik-adik, ya, ada banyak sekali pertanyaan dan ini mewakili ya, ini contoh saja. Tapi pasti ada banyak sekali pertanyaan. Kenaikan Yesus Kristus ke surga itu apa sih, Kak? Gitu ya. Mengapa Yesus Kristus naik ke surga, Kak? Gitu. Kenapa Yesus nggak ada di sini aja? Gitu. Terus ada juga anak-anak yang bertanya, apa sih arti kenaikan Yesus Kristus bagi kita gitu ya? Ini khususnya anak-anak kelas besar. Anak-anak kelas besar itu juga kritis ya. Meskipun mereka belum remaja, tapi pertanyaan mereka itu luar biasa. Kadang-kadang saya sebagai pengasuh, pendamping mereka ketika sekolah minggu atau ibadah anak tuh bikin gelagapan gitu ya. Gelagapan itu speechless gitu ya. Jadi kayak nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong. Ini anak luar biasa ya pertanyaannya gitu. Kadang kita belum buka kamus, mereka sudah tanya gitu kan. Jadi akhirnya ya
Oh iya ya, coba ya kakak cari jawabannya, minggu depan kakak kasih tahu gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang eh, semestinya, seharusnya itu mendongkrak semangat kita untuk juga mempersiapkan materi untuk melayani mereka ketika Yesus Kristus naik ke surga. Lalu pertanyaan-pertanyaan ketika turunnya Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan kalau Roh Kudus turun gitu. Terus kalau Tuhan suruh kita sebarkan kabar baik, itu gimana caranya, Kak? Kita sebarkan kabar baik, kabar baik, terus kayak kirim surat. Pernah nggak Kakak dapat pertanyaan itu? Kalau saya pernah. Nyebarin kabar baik tuh kayak gimana, Kak? Pakai toa, halo-halo, gitu ya. Atau pakai surat, gitu. Atau pakai kartu pos. Nggak mungkin anak-anak sekarang tahu kartu pos ya. Itu zaman saya gitu ya. Zaman saya tuh kartu pos gitu. Zaman anak-anak sekarang WA. Ya, WA, terus di medsos gitu. Terus bagaimana agar kita mampu menyampaikan kabar baik? Nah, contoh-contoh pertanyaan yang dimiliki oleh anak-anak ini yang mendasari kita seharusnya punya semangat untuk juga mempersiapkan materi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita mau persiapan mengajar untuk semua kelas. Hari ini saya mau bagikan ide, saya mau sharingkan ide ini untuk semua kelas. Nanti kakak-kakak yang pilah sendiri, oh ini cocok untuk kelas kecil. Oh, ini cocok untuk kelas besar. Gitu ya. Jadi hari ini global, lebih banyak idenya daripada prakteknya. Kalau mau ada praktek mendekati peristiwa kenaikan Yesus Kristus atau Pentakosta baru ada webinar lagi. Seperti yang sebelumnya, Natal, Paskah, ada webinarnya. Ada workshopnya, gitu ya. Ada workshopnya. Oke, yuk. Sekarang ini adalah ayat hafalan yang bisa menjadi ide. Tentunya masih ada banyak lagi. Ini saya ambilkan satu contoh ayat hafalan untuk kenaikan Yesus Kristus. Kisah kita bisa ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Nah, ini bisa menjadi contoh ayat hafalan kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Untuk eh, beberapa gereja, gitu ya, ada yang menyebutnya bukan ayat hafalan, tapi ayat emas, ayat indah, gitu ya. Terus apa lagi ya? Apalagi karena ayat itu sebetulnya bukan hanya dihafal. Kita mintanya itu tidak hanya untuk dihafal, tapi juga untuk diresapi, terus dipraktekkan gitu. Jadi kalau ayat hafalan sebetulnya nggak hanya untuk dihafal, tapi juga untuk dilakukan untuk adik-adik gitu. Jadi kita bisa pakai satu ayat hafalan ini untuk mereka. Kita bisa mengajak mereka dengan mengucapkan ayat emas ini dengan lantang, gitu ya. Kita bisa mengajak mereka dengan cara teatrikal. Teatrikal itu bisa saja anak-anaknya yang diminta untuk praktek. Kalau saya sering kasih warna gini, yang kasih warna merah itu yang mereka harus praktekkan. Jadi terangkatlah ini dipraktekkan. Lalu kemudian awan dipraktekkan atau diperagakan. Kemudian pandangan. Nah, ini juga bisa diperagakan. Jadi, kalau saya mengajak kakak-kakak semua untuk mencoba seperti dengan adik-adik gini. Adik-adik, yuk kita sama-sama ucapkan dengan lantang ayat emas kita. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Adik-adik praktekkan, peragakan bagian yang berwarna merah. Jadi yang saya kasih warna misalnya terangkatlah. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah. Nah, anak-anak atau adik-adik yang tadinya duduk, minta mereka untuk berdiri. Terangkatlah. Nah, ia disaksikan oleh mereka. Dan awan, lalu kita menutup.
begini awan, menutupnya dari pandangan mereka. Nah, seperti itu. Kita bisa mengajak mereka dengan cara teatrikal. Ayat hafalan berikutnya, ini ide ya. Kakak-kakak boleh pakai yang manapun. Ya, ini ide. Kita bisa ajak anak-anak, mungkin karena ini agak panjang, ini untuk anak-anak kelas besar. Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadi anak-anak berjalan gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kakak-kakak bebas pilih mau ajak mereka mengucapkan dengan teatrikal atau peragaan, atau dengan cara apa? Dihapus. Karena itu pergilah, hapus. Terus nanti mereka sebelum mengucapkan jadikanlah, mereka ucapkan dulu itu. Jadi mereka sudah ada ingat di sini. Karena itu pergilah, hapus. Ayo baca lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, hapus. Muridku dan baptislah, hapus. Gitu. Itu juga bisa. Dan banyak lagi cara-cara yang kita bisa lakukan. Ini ide untuk ayat hafalan yang Pentakosta juga bisa. Oke. Nah, itu ayat ya, ayat hafalan. Karena setiap kali kita menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak anak-anak, adik-adik sekolah minggu untuk mengucapkan ayat hafalan, atau ayat emas, atau ayat indah. Nah, kemudian pelajaran. Pelajaran. Baik kelas kecil ataupun kelas besar, itu kita sampaikan nggak usah lama-lama. Paling tidak 7 sampai 10 menit. Itu sesuai dengan rentang fokus mereka. Jangan terlalu lama. Apalagi kita nggak pakai alat peraga sama sekali. Jadi hanya baca Alkitab, lalu mendongeng, cerita gitu ya. Anak-anak semua sudah kabur semua. Kalau nggak kabur, mereka asik ngobrol sendiri. Gitu ya. Sebaiknya disarankan tetap menggunakan alat peraga. Sesederhana apapun, alat peraga ketika kita menyampaikan firman itu sangat mendukung, sangat menolong. Nah, jadi penyampaiannya kita bisa pakai beberapa ini ya, kakak-kakak. Menggunakan ilustrasi video, kemudian buku bergambar, wayang kertas, teatrikal, dan sebagainya. Ini untuk pelajaran. Nah, sekarang saya mau ajak kakak-kakak untuk nonton satu video pendek.
Ya, ini sebelum saya sampaikan lebih lanjut, penting untuk diingat untuk selalu menonton film sebelumnya dan bertanya pada diri sendiri. Apakah saya ingin menunjukkan film ini kepada anak-anak? Apakah film ini berfungsi dalam konteks dan rentang usia anak-anak yang saya layani? Jadi, saya menemukan film pendek ini bisa kita pakai setelah kita menyaring dengan bertanya pada diri sendiri, merenungkannya, maka film pendek ini bisa kita pakai untuk menggambarkan eh, bagaimana ketika Yesus diutus ke dunia, itu kemudian untuk mengajarkan manusia hal-hal baik. Tetapi kemudian banyak sekali manusia-manusia yang berlaku tidak baik, berdosa. Dan Yesus di dunia berperang untuk mengalahkan dosa manusia. Yesus bahkan rela mati, lalu ia kembali ke surga bersama dengan Allah Bapa. Nah, jadi seperti Ladybug-nya tadi, gitu ya. Dia sudah asik nih dengan dunia permainan itu. Main kereta api, main musik, ting tong, main apalah gitu lah. Di saat sudah asik dengan dunia, muncullah laba-laba yang besar. Itu menggambarkan dosa. Dosa itulah yang dikalahkan oleh Yesus. Ketika dosa sudah dikalahkan, Yesus pun kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Terbang lagi. Gitu ya. Seperti itu. Tapi sebelum menyampaikan film sebagai ilustrasi, tolong diingat. Kita bertanya, cocok nggak ini untuk anak-anak kelas kecil, kelas besar, atau untuk anak-anak yang saya layani? Itu tolong untuk diingat. Itu sangat penting diingat. Gitu ya. Untuk anak-anak kelas besar mungkin cocok ya, karena mereka sudah mengerti mana yang baik dan tidak. Kalau untuk anak-anak kelas kecil nanti takutnya ketemu laba-laba dipites gitu ya. Dipites. Dipites itu apa ya? Dijapit gitu ya, dijapit atau diinjek gitu. Nah, gitu. Nah, gitu Kak. Jadi kita bisa pakai video-video ilustrasi seperti itu, ada atau video-video yang lain yang itu berkaitan dengan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ada banyak sekali. Saya sudah buat. Nanti kalau sudah jadi, saya share meskipun tidak saya tayangkan di sini. Saya share ke teman-teman YM supaya nanti barangkali ada teman-teman kakak guru sekolah minggu membutuhkan nanti bisa diambil gitu. Saya tidak tayangkan di sini, nanti durasinya nggak cukup. Lalu kalau untuk icebreaker, ya, kita bisa pakai ini untuk hari kenaikan. Ya, icebreaker itu disiapkan boleh di tengah-tengah atau boleh di awal sebelum mulai pelajaran. Kalau saya terbiasa menggunakan icebreaker itu di awal. Pas mau memasuki pelajaran, saya kasih itu icebreaker-nya gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tersemangati. Wah, seru nih, belum-belum udah seru nih, gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang gede, ayo digelembungkan dulu 5 balon ya, terus baru duduk. Atau satu kelompok isinya 5 anak masing-masing niup satu-satu gitu ya. Atau kalau yang kelas kecil, kakak-kakak guru sekolah minggunya pegang balon. Terus pada waktu masuk, ayo tos sama balon gitu. Plung gitu, tos gitu. Terus duduk seperti itu. Ya, sesuatu yang sederhana, tetapi yang membangkitkan semangat, rasa ingin tahu anak-anak ketika memasuki kelas. Ya, kalau anak-anak itu rasa ingin tahunya sudah drop dulu, kelas itu rasanya akan hambar gitu ya. Jadi kalau bisa kita berikan sesuatu agar rasa ingin tahu anak-anak itu terpancing. Kemudian icebreaker, ide yang lain untuk Pentakosta.
mengucapkan salam dalam berbagai bahasa yang dimengerti anak, seperti yang tadi sudah kita coba. Ya, seru kan? Jadi anak-anak masuk, kamu bisa nggak ucapkan salam dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Iya Kak, good morning gitu misalnya begitu. Atau kamu bisa nggak eh, ucapkan selamat pagi pakai bahasa Sunda misalnya kalau yang Sunda. Wilujeng enjing gitu ya. Dan bahasa-bahasa lain yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Atau pada waktu masuk, kakak guru sekolah minggunya siapkan lilin. Terus anak-anak pas masuk tiup nih satu-satu. Duduk, duduk gitu ya. Kenapa harus ditiup lilin? Emang ada yang ulang tahun? Tidak, gitu ya. Tetapi nanti setelah ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Nanti kakak lebih jelaskan lagi. Nah, jadi membangkitkan rasa ingin tahu kepada anak-anak, memancing anak-anak untuk duduk dan siap mendengarkan firman Tuhan hari itu. Gitu. Nah, kemudian tadi sudah ada pelajaran, sudah ada icebreaker. Sekarang idenya adalah games. Siap. Ide-ide game saat peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita bisa pakai estafet balon. Kita bisa lempar tangkap balon air. Ya, balon yang diisi air terus dilempar temennya gitu kan. Nanti kalau yang keceprotan ya basah gitu. Nah, seperti itu. Dan ini outdoor. Kemudian menggelembungkan balon paling banyak. Memindahkan balon paling banyak. Roket berdiri di telapak tangan. Kalau kita punya bikin roket, terus kita berdirikan di telapak tangan gini, terus gini ya, itu kayak keseimbangan gitu. Nah, lalu melalui badai meteorit. Nah, ini kita tutup mata. Games-games ini sedang saya buat eh cara-caranya seperti yang Paskah kemarin. Nanti teman-teman jangan khawatir, ada beberapa yang sudah saya buat, saya titipkan teman-teman game supaya nanti dibagikan. Ya, jadi barangkali teman-teman, mana nih, gimana nih caranya nih, nggak ngerti nih gamesnya. Tenang, nanti itu on proses. Jadi nanti saya masukkan ke dalam Google Drive-nya teman-teman game supaya nanti teman-teman game yang akan membagikan. Jadi kalau yang melalui badai meteorit itu kita bisa tutup mata anak-anak, lalu di depan situ ada kecil-kecil kerikil kecil-kecil atau mungkin ada pasir-pasir gitu yang harus dilewati anak-anak gitu ya. Lalu kemudian ada zero gravitasi. Zero gravitasi ini games, tapi ini cukup cukup kalau untuk anak kecil belum bisa. Ini untuk anak kelas besar atau kelas remaja boleh gitu. Jadi eh, dua temennya ngangkat satu orang temennya kan diangkat gitu jadi zero gravitasi jadi badannya ngambang gitu nanti sambil ngisi air di beberapa gelas gitu. Nah, nanti saya detailnya saya kirimkan cara bermainnya juga nanti saya kirim ke teman-teman game supaya teman-teman kakak-kakak bisa coba gitu. Nah, lalu ide untuk games Pentakosta. Idenya adalah menembak piramida gelas plastik atau kertas dengan tiupan angin menggunakan corong. Jadi eh, kalau kakak-kakak bikin corong pakai corong kertas atau corong air itu, nah terus kita tiup, kita susun piramida gelas plastiknya gitu. Terus minta anak-anak untuk tiup, gitu kan? Untuk menggambarkan suara angin. Ya, suara angin. Kalau di ayat Alkitab, di Alkitab kan dijelaskan ya, tiba-tiba ada suara angin kencang gitu kan. Nah, dari corong itu kan kita bisa mengeluarkan suara angin, lalu kemudian gelas-gelas yang di piramida yang sudah disusun itu jatuh berantakan gitu. Lalu kemudian bisa juga games balapan balon Lego. Jadi kita susun Lego
tapi membentuk mobil. Nanti saya kirim kita buka sama-sama klipnya. Bentuk mobil, lalu dipasang balon, lalu dikasih selang, terus kita tiup gitu. Kalau balonnya sudah ngembang, terus dilepaskan, cus. Jadi Legonya bisa jalan, tapi dengan balon yang sudah keluar anginnya tadi itu, jadi didorong gitu, gitu. Belum ada gambaran, nanti saya kasih klipnya supaya ada gambaran. Jangan khawatir. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Ini apa? Ya, kita coba satu lagi ya.
complete. Fail. Complete. Well done. Take off. Iya, sekali lagi penting untuk diingat. Tolong diingat. Jadi, kenapa saya putarkan tadi? Kalau saya sendiri melihat film tadi itu bisa kita pakai untuk menyampaikan ilustrasi, seperti ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus itu memberikan penolong, yakni Roh Kudus. Nah, maka kemudian ketika Yesus kembali ke surga, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu seperti halnya nyala api yang tadi em, menutupi bumi atau apa namanya tempat tinggal orang mini-mini tadi itu gitu ya. Tapi sekali lagi, ini ide ya, ini ide yang saya bagikan dan juga ketika kita mau membagikan kepada anak-anak, kita harus menimbang, harus melihat, harus merenung gitu. Harus dengan teliti apakah ini cocok untuk anak-anak yang kita layani atau tidak. Tadi sudah ada beberapa, ada games, ada icebreaker, kemudian ada pelajaran, kemudian ada video, kemudian sekarang kita akan masuk ke ide kreativitas. Untuk kenaikan kita bisa ajak adik-adik untuk membuat balon hias, untuk membuat roket, membuat kostum astronot, membuat laba-laba dari kertas, kertas atau gelas kertas. Kalau gelas kertas tinggal digunting-gunting gitu. Nah, sebentar kita akan lihat di sini. Nah, ini contohnya. Ini yang bagian ini adalah laba-laba dari gelas kertas. Terus ini kita bikin untuk astronotnya gitu ya. Yesus naik ke surga untuk menggambarkan bahwa Yesus kemudian diangkat ke surga, kemudian semakin lama semakin hilang gitu kan di atas awan. Lalu kita bikin ajak anak-anak untuk membuat eh, koran, roket dari koran gitu ya. Kemudian kita bisa juga membuat yang lebih bagus seperti ini gitu ya. Nah, terus kemudian ini contohnya, ide-idenya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat kreativitas untuk Pentakosta. Kita bisa pakai mahkota lidah api seperti yang sudah saya buat ini. Nah, kita bisa pakai seperti ini gitu ya. Mahkota lidah api. Kemudian kita bisa buat kipas warna-warni, jejak kaki Yesus gitu ya. Kemudian ada piring lidah api, buah roh dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ini kreativitas. Kreativitas itu aktivitas yang bisa kita pakai untuk anak-anak melakukan aktivitas. Yang bikin yang kayak gini kan simple ya, simple. Kita bisa pakai kertas, lalu tinggal anak-anak diajak untuk membuat ininya, apa lidah apinya, dibuat polanya, lalu anak-anak yang mewarnai gitu. Jadi kita tinggal pakai gitu ya, kita tinggal pakai sama-sama untuk kreativitas. Lalu untuk object lesson itu apa sih yang bisa kita pakai untuk menjelaskan, untuk mendukung penyampaian firman Tuhan? Untuk kenaikan Yesus Kristus ke surga kita bisa pakai balon helium. Kemudian dikasih tangkai, benang, dan kardus. Kalau balon helium mungkin sedikit berbahaya ya. Kita bisa pakai balon yang lain, balon biasa gitu. Kemudian ada balon yang digembungkan lalu dilepaskan gitu ya. Kalau balon kita tiup, tiup-tiup gitu kan. Terus
menggembung gitu ya, menggembung terus kalau kita lepaskan begitu saja kan dia akan gitu ya, akan gerak-gerak terus atau dia akan ke atas atau entah kemana gitu kan. Nah, itu bisa kita pakai. Atau kita bisa main gelembung air yang kita celup terus kita tiup gitu terus keluar bulet-buletnya. Nah, itu kan selain anak-anak seneng, itu juga bisa untuk menggambarkan peristiwa bahwa Yesus naik ke surga gitu kan. Kalau gelembung air kan dia terbang, terbang, terbang gitu ya. Terus kemudian balon. Balon yang sudah kita gembungkan, kemudian kita gosok-gosokkan di rambut atau di baju, terus kita pakai untuk didekatkan dengan rambut atau didekatkan dengan kaleng eh, kaleng bekas minuman ya, kaleng bekas soda gitu ya. Kaleng bekas soda water itu kalau balonnya habis dipanaskan gitu kita gosok-gosok lalu kita dekatkan itu akan menggelinding dung 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 gitu, mendekat ke balonnya gitu. Nah, itu juga bisa kita pakai. Kemudian objek lesson untuk Pentakosta kita pakai kelereng gel. Kakak-kakak tahu pasti ya kalau ini. Jadi itu kelereng gel itu yang tadinya kecil, butiran kecil itu loh. Terus kalau kita rendam semalam atau rendam 1 jam, 2 jam, terus dia jadi gede-gede gitu loh. Jadi bentuknya jadi segede kelereng gitu. Nah itu kelereng gel yang saya maksudkan itu. Kakak-kakak panaskan wajan ya. Kalau bisa sih wajan teflon, anti lengket lah ya. Wajan anti lengket gitu. Panaskan dengan api sedang kecil. Sudah, kalau sudah panas, coba kakak-kakak tuangkan kelereng gel itu. Saya nggak mungkin praktek di sini karena itu harus ada api, harus ada wajan gitu. Jadi kelereng gel itu, jadi kalau sudah dibuat gelnya sudah bentuk kelereng, kakak-kakak coba panaskan wajan, wajan anti lengket teflon itu dengan api kecil sedang. Kalau sudah cukup panas, tuangkan eh, kelereng gel itu, tapi sudah disaring ya, jangan sama airnya. Kelereng gelnya aja diambil, terus tuangkan di situ. Mereka akan eh, jodel, jodel, jodel. Judel-judel tuh mereka akan gini-gini loh, peletuk 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 gitu. Terus mereka akan mengeluarkan suara tek 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 peletuk. Jadi kayak popcorn, ya mirip dengan popcorn. Dia akan terus melenting melenting gitu terus ya, melenting melenting gitu. Tek 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 tek. Kakak bisa pakai warna hijau dulu misalnya. Tek 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 tek. Terus merah, tek 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 tek. Tek. Terus dicampur, di mix semua warna ada. Tek, 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 gitu. Suaranya akan seperti eh, peristiwa bagaimana ketika Roh Kudus turun. Maka orang-orang itu akan berbahasa roh, bermacam-macam bahasa. Itu akan muncul di situ. Nah, itu kelereng gel itu bisa untuk object lesson itu. Nanti dicoba deh. Jadi kelereng beli gel yang kecil-kecil itu, terus kalau kita rendem, dia akan gembung gede itu loh. Nah, itu terus taruh di teflon wajan itu, nanti akan tung 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 gitu. Coba nanti ya. Air Zoka itu senapan atau tembakan mainan, tapi itu angin. Jadi ada plastiknya, bentuknya tuh kayak ember. Nanti coba search di Mbah Google deh, ya. Coba searching aja Airzuka. Nanti akan ketemu. Jadi bentuknya tuh kayak kayak ember gede. Terus di dalamnya itu ada plastiknya, tapi ada tarikannya gini, yang bisa kayak kalau kita narik apa itu namanya panah gitu, ditarik shoot gitu, terus dilepaskan, bluk gitu. Jadi nembaknya itu nembak angin gitu. Jadi itu juga kita bisa pakai untuk object lesson ketika Roh Kudus turun tuh tiba-tiba angin kencang dulu. Gitu. Nah, itu bisa kita pakai. Atau kita bisa juga pakai telepon kaleng bekas. Kalau zaman dulu saya telepon-teleponan sama adik saya itu pakai gelas gini, dikasih lobang, dikasih karet gitu. Adik saya pegang sana, saya pegang sini gitu. Halo, halo, adik, halo, halo, gitu kan. Suaranya akan kedengeran. Terus kalau kita tiup, nah, itu akan kedengeran juga. Nah, kita bisa juga pakai itu untuk object lesson. Dan anak-anak pasti seneng ya diajak main, tapi itu sekaligus sebagai alat peraga kita untuk menjelaskan, menegaskan
apa yang kita sampaikan. Kemudian senter tanpa baterai. Ya, senter tanpa baterai atau mungkin apa ya? Kita bisa pakai lampu gitu ya, lampu kamar gitu atau apa yang bisa kita lepas. Tapi saya prefernya senter tanpa baterai. Kita bisa pakai ini untuk menjelaskan senter itu dihilangi dulu baterainya. Terus coba minta anak-anak untuk menyalakan. Coba ini dinyalakan. Nggak bisa nyala, kan? Nggak bisa nyala. Oh iya ya, kenapa ya? Kayaknya butuh baterai deh. Coba kita ambil baterainya. Masukkan baterainya terus. Jreng, nyala gitu ya. Kira-kira apa adik-adik? Kita diminta oleh Tuhan punya tugas untuk menjadi sinar, menjadi garam dan terang bagi dunia. Tetapi kita tidak bisa bersinar untuk dunia kalau Roh Kudus tidak menyertai kita. Jadi kita butuh Roh Kudus seperti halnya senter ini. Senter ini bisa nyala kalau kita kasih baterai. Gitu. Kemudian menghitung beras. Kasih beras ya, kasih beras sedikit aja. Jangan satu panci atau satu ember. Itu 40 hari, 40 malam nggak kelar ngitungnya. Jadi kasih aja sedikit gitu ya. Kasih sedikit, minta mereka untuk hitung gitu ya. Hah? Waktunya kurang berapa menit, Kak? 1 menit. Oke, Ya, Kak. oke. Nah, menghitung beras jelas nggak bisa gitu ya. Kita hitung. Untuk apa sih menghitung beras? Menghitung beras itu kenapa? Lebih sulit mana? Menghitung beras atau menyampaikan kabar baik yang Tuhan kehendaki. Nah, seperti itu. Kemudian menemukan buah roh. Nah, menemukan buah roh ini caranya seperti ini. Kalau dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus itu kan ruah yang berkati angin. Orang-orang yang beriman tidak sekedar mendengar suara angin saja, tetapi Tuhan hadir ke dalam diri mereka dan atas mereka. Angin Tuhan mendorong orang-orang untuk menceritakan tentang kabar baik kepada semua orang. Nah, berkaitan dengan ruah tadi, kita bisa mengajak anak-anak untuk mencicip buah dengan mata yang tertutup. Lalu mintalah mereka untuk menebak, ini buah apa? Buah nanas, Kak. Coba sekarang dibuka benar buah nanas. Sekarang kalian gambar buah nanas. Lalu tulis satu saja, buah-buah roh. Gitu ya. Misalnya sabar, gitu. Murah hati, misalnya seperti itu. Nah, ini video yang tadi saya ceritakan yang dengan Lego balon. Coba kita lihat tutorialnya ya. Saya juga nyonteknya dari sini dan saya pikir ini bisa kita pakai untuk object lesson. Ya, sudah ada gambaran ya bagaimana caranya buat yang tadi saya ceritakan. Nah,
Oke, ini yang buah-buah roh tadi, kakak-kakak. Jadi adik-adik nebak buah apa, lalu tuliskan, gambarkan, lalu tuliskan di situ buah-buah roh, gitu. Ada kebaikan, apa, sabar, murah hati, lemah lembut dan sebagainya, penguasaan diri, gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, sekarang kakek 1 menit lagi ya. Peraga penunjang. Nah, ini saya sudah siapkan contoh-contohnya. Saya kasih tulisan selamat melayani, tapi saya mau tunjukkan 1 menit dulu apa yang sudah saya buat selain ini untuk kakak-kakak sebagai alat peraga. Saya share screen ke screen yang satu lagi. Nah, ini dia. Ini kakak-kakak, saya sudah buat. Ini namanya piring ketika Yesus naik ke surga. Ini mudah ya, mudah sekali. Kita bisa menggambar sendiri di sini. Lalu ini orang-orang murid-murid Yesus yang diajak. eh, terlalu terang. Oke, coba saya tutup ya. Kelihatan, nah kelihatan, ini lebih kelihatan. Jadi ini adalah Yesus. Ketika Yesus diangkat ke surga, tangannya terbentang dan memberkati orang-orang itu. Maka perlahan-lahan Yesus terangkat naik ke surga, hilang di atas awan. Gitu. Nah, ini simple sekali. Ini supaya kelihatan 3D, ini pakai kertas lain lalu ditempelkan di sini, tengahnya jangan dilem. Terus ini orang-orangnya juga digambar sendiri, lalu yang ini diwarnai sendiri supaya ini seperti bumi yang diinjak gitu. Lalu di sebaliknya kita tulis nih. Nah, ngapain sih Yesus naik ke surga? Dia duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Yesus juga menyiapkan tempat di surga untuk kita. Yesus juga berdoa untuk kita semua. Dan Yesus itu memberikan penolong yaitu Roh Kudus. Yesus juga akan kembali meskipun entah kapan kita tidak tahu, tetapi Yesus akan kembali. Gitu. Nah, ini jadi satu piring kertas ini bisa kita pakai untuk peraga ini. Terus kemudian kita bisa pakai untuk menjelaskan juga maksudnya apa sih Yesus naik ke surga. Nah, itu untuk ini semua. Terus kita juga punya ini, kipas. Kipas warna-warni yang tadi saya ceritakan. Nah, itu kita juga simple buatnya seperti ini. Pakai stick es krim aja, bekas es krim terus dicuci gitu. Terus kita bisa pakai untuk bikin kipas. Ini untuk angin tadi itu loh. Ya, kalau Pentakosta, Roh Kudus turun, sebelum Roh Kudus turun kan ada api gitu. Nah, kita ajak adik-adik untuk merasakan Roh Kudus itu seperti halnya angin. Kita bisa merasakan kehadirannya, tapi kita nggak bisa lihat nih, gitu. Tetapi Roh Kudus itu hadir di setiap saat, di sepanjang kehidupan kita, menyertai kita, karena Yesus menghadirkan penolong, yaitu Roh Kudus. Amin. Nah, itu Kak Ke, materinya sudah selesai. Hari ini memang lebih banyak teori. Games-gamesnya tolong ditunggu, nanti akan di-share juga. Gitu Kak Ke, terima kasih waktunya sudah selesai. Saya minta tambahan 1 menit. Siap, Kakak. Terima kasih. Oke, mantap sekali ya, Kak. Dengan games juga ice breaking yang boleh mencerahkan kita. Oke, kakak-kakak semua, tadi kita boleh selesai dengan pemaparan materi dari Kakak Elisa. Selanjutnya, waktu tersisa kita akan ada dalam sesi tanya jawab ataupun sharing session. Jadi bagi kakak-kakak semua, mungkin karena waktu juga, jadi kita batasi dengan 3 penanya. Bagi kakak-kakak yang mau bertanya, mau sharing, boleh dipersilakan. Disilakan kakak-kakak mungkin bisa raise hand
atau open mic-nya juga boleh. Bagi kakak-kakak yang mungkin dari WIB, WIP, sama Wita, satu-satu boleh kakak-kakak semua. Kakek mungkin izin sebelum teman-teman ada yang izin pamit. Kita foto sesi bersama dulu ya, boleh ya? Oh iya, boleh Kak. Kak Prasetyo boleh tahan dulu sebentar, kita foto bersama dulu ya dengan Kak Lisa. Baik Kak. Kalau gitu nomor yang ini juga. Sudah Kak Eda? Kakek boleh dibantu untuk sesi fotonya. Oh iya, boleh. Oke. Kakak-kakak semua ini ada 2 layar, jadi yang pertama, layar pertama semua boleh senyum. Oke, sebentar ya kakak-kakak. Oke, layar kedua. Ya, senyum. Oke. Oke, Kak Eda. Kak K, kayaknya pertanyaan belum ada, tapi ada permintaan nih dari Kak Eliani. Kakak Oh boleh iya, nggak video tadi di-share? Boleh. tenang Kak, Boleh, tenang. tenang, tenang. Apa sih yang nggak boleh? Saya yang nggak boleh dibagi. Iya. Kalau materinya boleh. Oke ya, boleh Kak. Nanti dibagikan oleh kakak-kakak YEM ya. Gitu. Oke, Kak. Kakak-kakak yang lain mari, atau mungkin dari pemaparan materi tadi ada yang masih belum paham, boleh ditanya kembali. Kalau ide mungkin kayaknya nggak nggak banyak yang tanya Kak, karena kan itu ide ya, tapi masih kayak apa sih gitu kan? Gamesnya tuh yang kayak apa sih gitu. Nah, nanti kalau saya udah buat, baru ada gambaran. Kalau tadi kan baru ininya ya, baru ceritanya gitu kan. Nah, gitu. Kak, share videonya di Zoom link bukan? Oh, bukan Kak. Nanti di mana itu Kakak K? Ya, Kak. Maaf, Kak. Jadi Jadi mungkin nanti untuk videonya itu nanti setelah selesai Zoom, mungkin Kak Lisa dan Kak Tom bisa selesai juga mungkin editnya bisa nanti di-upload di kanal YouTube-nya GIF, baru nanti linknya akan disebarkan kembali di grup. Boleh ya Kak ya? Makasih, Kak. Siap, sama-sama Kak. Jadi mungkin karena tidak ada yang bertanya, Kakak kita lanjut ke acara selanjutnya. Kakek boleh? Oke. Oh, ada ucapan terima kasih dari Kakak Marce. Oke. Kakak-kakak semua, kalau memang tidak ada, ini agenda selanjutnya itu closing statement. Jadi, apakah mau lanjut ya Kakak Eda? Boleh, sudah ada Kak Alda di sini. Oke, Kak. Oke, baik Kakak-kakak. Semoga apa yang tadi boleh disampaikan dari Kakak Elisa bisa memperkaya kita semua untuk bisa kasih yang terbaik, yang kreatif bagi adik-adik semua. Oke, Kakak-kakak semua kita selanjutnya ada dalam closing statement. Selanjutnya doa yang akan disampaikan dan dibawakan oleh Kakak Alda Mual. Kakak disilakan. Iya, terima kasih banyak Kak K, juga Kak Eda. Selamat malam kakak semua dan selamat malam untuk Kak Elisa dari GIF yang sudah membantu memfasilitasi agenda webinar ini. Kita dari Yayasan Elpidos Maluku mau menyampaikan terima kasih sebab agenda ini bisa berjalan karena kakak-kakak dari GIF masih bisa berjejaring dengan kami dan
Saya lihat di sini bukan hanya kami di Maluku yang terlibat, tetapi justru yang paling banyak dari teman-teman di waktu Indonesia Barat. Itu artinya bahwa memang misi kita di Yayasan Elpidos Maluku adalah kita memang menjaring semua pegiat anak di seluruh Indonesia. Sebab tujuan kita adalah membangun generasi dan biarlah kita terus berjejaring, saya dan teman-teman DM yang ada di pulau-pulau di Maluku yang tersebar menyebar punya kerinduan untuk diisi setiap waktu. Dan pada saat kita bertemu dengan Kak Elisa dan Kak Tom dari GIF, justru kami menemukan banyak sekali ide-ide untuk kami kembangkan di pulau-pulau. Dan banyak ide, sebab ada banyak hal yang perlu kami isi, termasuk kami juga dalam persiapan mau ke salah satu pulau Tanimbar, malam perjalanan, kemudian menyeberang lagi sekitar 3-4 jam dengan longboat. Itu yang membuat kami termotivasi bahwa agenda ini harus berjalan sebab beberapa hal harus kami bawa ke teman-teman yang ada di sana. Jadi terima kasih untuk setiap peserta yang bisa bersama-sama dengan kami. Kami berharap masih terus ada di grup untuk agenda-agenda selanjutnya. Mungkin kita juga dibekali dengan ide-ide lain dari teman-teman dari waktu Indonesia Barat yang mau berbagi dengan kita di Indonesia Timur, bukan hanya soal webinar ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk setiap partisipasi yang sudah bisa kita buat malam hari ini dan izinkan saya untuk berdoa menutup webinar ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sebab apapun yang telah kami terima dan menjadi ide-ide untuk pelayanan kami sebagai guru-guru sekolah minggu atau pengasuh anak dan remaja yang ada di setiap gereja di mana kami diberikan kesempatan melayani, kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kami kesempatan belajar, diisi dan saling berbagi ide-ide kreatif untuk anak-anak sekolah minggu, tapi juga anak-anak usia dini, untuk kami bisa melayani mereka di perayaan atau mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan keturunan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Kami terbatas mempersiapkan segala ide ini, tetapi Roh Kudus, Engkau tidak terbatas untuk melengkapi kami. Biarlah kami pelajari setiap yang dibagikan oleh Kak Elisa lewat media-media ini, ide-ide, bahkan juga video-video untuk kami baca kembali, kami telaah kembali, dan kami jadikan Alkitab sebagai sandaran utama kami. Sehingga kebenaran-kebenaran firman ini bisa kami sampaikan dengan cara-cara kreatif dan anak-anak bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk GIF, Kak Elisa, dan Kak Tom yang bisa memberikan kerjasama baik sampai hari ini kepada kami di seluruh Indonesia. Sebab kami punya misi besar untuk mencerdaskan juga setiap pengajar-pengajar, bahkan juga pegiat anak yang terlibat dalam pelayanan anak dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami memberkati setiap kesempatan ini sebab hanya Kristus sumber kehidupan kami yang telah mengizinkan kami bertemu 1-2 jam ini, tetapi perangkat yang kami pakai bisa menjadi berkat bagi kami. Kami berpisah malam hari ini Tuhan, masing-masing kami akan kembali menjalankan tugas pelayanan kami. Jaga kami dan buatlah kami terus bersemangat dalam pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ampun salah dan dosa kami. Lalu ke dalam tangan-Mu kami berdoa sambil kami berkata, diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan berkat kasih karunia, damai dan sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak semuanya. Terima kasih. Terima Sorry kasih Kak, Kak Elisa dan semua teman-teman. Terima ide-ide kasih, ini Kak. ide-ide ini kayaknya perlu workshop lanjut ya Kak. Iya, Apakah betul. diizinkan? Iya, betul. Perlu Oke, siap. workshop. Tergantung peserta, kalau merespon dengan baik maka kita buka workshop. Iya, betul. Ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak. Terima kasih Terima kasih semuanya. banyak, Kak. Terima kasih Terima kakak kasih. semua. Terima kasih kakak semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Kakak jangan keluar dulu, yang lain kakak Kayem.
Izin live ya, Kak. Ya, Terima Terima kasih kasih. Kak Agustin. Sampai ketemu. Sampai ketemu Nah, sampai Kak. berjumpa Thank you kembali. Kak. Wah, dari Serang, dari ujung kulon. Terima kasih Kak Eli. Kak Elia nih dari tadi ya. Agak susah masuknya tadi ya. Iya. Hmm.